Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin bi yaumil maut sirran wa jahran bidini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah subuh kita bisa bertemu kembali menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari ini kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di pagi hari ini, di hari Kamis, kita bisa bertemu kembali. Izinkan saya untuk membacakan teks dari Tuhan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insya Allah tema kali ini adalah ilmu. Carilah ilmu sebagai cahaya Allah. Carilah ilmu sebagai cahaya Allah. Tuntutlah ilmu sebagai cahaya Allah. Kata Syekh, janganlah kamu gila. Nah, di sini bukan berarti, sebetulnya ini nasihat yang luar biasa bagi kita, walaupun bahasanya Syekh ini mungkin kedengarannya bagi kita kurang pas ya. Tapi di sini janganlah kamu gila, artinya kalau di dalam itu gila itu tidak berpikir, tidak mau belajar, tidak mau bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang jelek, yang benar dan yang salah, yang halal dan haram. Gila tidak bisa membedakan. Nah, kalau dengan ilmu, insya Allah al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah, insya Allah tidak akan gila, tidak akan akan benar, akan berakal. Kalau dengan ilmu bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah dan baik ya, haram dan halal. Itu kalau dia dengan berilmu. Kata Syekh, ilmu itu tidak akan berguna bagimu jika tanpa amal. Jadi kalau kita mempunyai ilmu kemudian tanpa amal, tanpa diamalkan ya, maka ilmu tersebut itu kurang bermanfaat. Jadi sesuatu ilmu itu yang kita dapatkan, maka amalkan walaupun sedikit, amalkan, itu luar biasa keberkahannya. Ilmu itu tidak akan, kata saya, berguna ilmu itu tidak akan berguna bagimu jika tanpa amal. Jadi harus diamalkan. Engkau harus beramal hitam di atas putih, artinya harus sungguh-sungguh ya. Jadi beramal sesuai dengan ilmunya, beramal sesuai dengan ilmunya, ibadah sesuai dengan ilmunya, apapun sesuai dengan ilmunya. Dalam hadis Rasul, thalabul ilmu fardhatun ala kullil muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau di sekolah, alhamdulillah anak-anak belajar ya, ada ilmu agama, kemudian ilmu umum ya.
Dan sini tentunya yang paling wajib bagi kita semua adalah mempelajari ilmu agama. Ilmu agama ini akan menuntun kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ilmu itu al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah yang bersumbernya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi umat Islam. Pegangan umat Islam jangan berpegang apa-apa. Diwajibkan untuk berpegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau misalkan semuanya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, insya Allah akan ada keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam masyarakat, keberkahan dalam negara ini, akan menjadikan kalau diterapkan hukum Islam, hukum Allah diterapkan di keluarga, di masyarakat, di negara, hukum Allah diterapkan, insya Allah akan baldatun thayyibatun ghafur, akan sejahtera. Itu adalah kalau didasari, kalau dihiasi negara atau masyarakat keluarga dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah, dengan hukum-hukum Allah. Kata Syekh, yang harus engkau ikuti hari demi hari, tahun demi tahun, sampai engkau mendapatkan buahnya. Jadi ketika mencari ilmu itu harus mendapatkan buah, ya, harus mendapat buah atau intisarinya yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sedikit, itu kata Rasul, yang penting dawam, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit tapi diamalkan, dawam, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang diamalkan, ilmu yang diamalkan. Wahai gulam, dah ini kasih sayang Syekh suka menyebut wahai gulam, wahai anak, wahai pemuda. Ini adalah kasih sayang Syekh kepada kita semuanya. Ilmu akan menuntut kamu jika engkau tidak mengamalkannya. Jadi ilmu yang kita pelajari ya ketika di madrasah, di pesantren, kemudian di SD, SMP atau sanawiyah, SMA atau aliyah perguruan tinggi ya, S1, S2, kemudian S3 dan selain sebagainya, mencari ilmu di mana saja atau mengaji ya, itu ilmu itu akan menuntut kepada kita ya, akan menuntut kepada kita. Tetapi kalau ilmu itu diamalkan, tetapi kata Syekh, tetapi ilmu kalau akan membelanya jika engkau mengamalkannya. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan, itu akan menuntut ya, akan menuntut kita. Ya kalau dalam bahasa dituntutlah, kalau bahasa hukum itu pada penuntut ya. Jadi menuntut kepada kita. Kemudian tetapi ilmu akan membelanya jika diamalkan. Jadi kalau ilmu diamalkan, insya Allah akan membelanya ya. Seperti sholat ya, kata Rasul itu sholat itu bisa membela kita, tapi sholatnya sholat yang benar ya. Sholat yang benar itu bisa membela kita di akhirat, bisa membela kita. Amal-amal pun sama, itu bisa membela kita, bisa membela kita. Bahkan Al-Quran
Al-Quran yang suka kita baca itu akan menjadi pembela kita, akan menjadi penolong kita. Puasa akan menjadi penolong kita. Maka di akhirat kata Rasul, dua menjadi penolong, kedua menjadi penolong, yaitu Iqra'ul Quran wasaum, yaitu baca Al-Quran dan puasa. Itu membela ilmu, apalagi ilmu agama, itu membela ya. Kemudian menjalankan ilmu sedikit saja, misalkan membaca surat Al-Mulk kata Rasul, itu akan terhindar dari siksa kubur. Dijalankan terus, didawamkan ya, didawamkan terus, dibaca sebelum tidur, maka Al-Mulk ini akan menjadi pembela kita nanti di alam barzah. Di alam barzah tidak akan disiksa, terhindar dari siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak ilmu-ilmu luar biasa yang akan membela. Ya. Doa setelah wudu, ya, itu pahalanya luar biasa, tapi sering lupa. Ini doa setelah wudu, padahal itu bisa membuka pintu-pintu surga, ya. Itu jarang lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa setelah wudu ya. Itu pahalanya itu besar sekali. Ringan diucapkan tapi pahalanya besar sekali. Itu bisa membuka pintu-pintu surga. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, ilmu itu akan memuji bila diamalkan. Kata Rasul, ilmu itu akan memuji bila diamalkan, bila tidak diamalkan akan pergi, ya. Akan pergi. Bila tidak diamalkan akan pergi. Itu kata Syekh dalam kitabnya, di dalamnya ada sabda Rasul, ilmu itu akan memuji bila diamalkan, bila tidak akan pergi. Yakni pergi keberkahannya, ya, manfaatnya. Allah akan angkat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang beriman tapi berilman dan ilmu itu harus satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ada yang sukses ya dengan ilmunya tapi tanpa iman, itu dia akan berbuat berbagai macam cara ya. Berbagai macam cara, artinya yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal untuk mendapatkan kepentingannya. Mencuri, korupsi ya. Itu salah satu ilmu tanpa iman. Itu diangkat derajatnya enggak, itu diangkat derajatnya tapi istidraj ya. Istidraj baginya adalah istidrat, diuji, bukan diuji dengan kekayaannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berilmu ya, iman ya, ketika dia berilmu apapun, sebagai profesi apapun, akan beriman kepada Allah, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjaga amanah sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Itulah yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu itu tidak bisa
dipisahkan. Iman sebagai pondasi, sebagai petunjuk arah. Iman ya. Kalau ilmu adalah sesuai keilmuan nurullah ya. Jadi iman dan ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, kata Syekh. Yakni pergi pertolongannya untukmu dan maulanya, dan pasti ia akan datang kepadanya untuk menuntutmu. Jadi ilmu ini akan memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu akan dirasakan, ilmu itu baik di dunia maupun di akhirat akan dirasakan. Dan kalau tidak diamalkan itu akan menuntut ya, akan menuntut. Jika ilmu pergi, yang akan ditinggal ya, yang ada tinggal kulit. Adapun isi ilmu adalah amal. Jadi isi ilmu itu pada intinya adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit kita amalkan. Itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah, yaitu sedikit tapi diamalkan. Sedikit tapi diamalkan. Adapun ilmu itu adalah amal. Isinya amal. Kamu tidak mengikuti Rasul, kata Syekh, kamu tidak mengikuti Rasul jika kamu tidak mengamalkan sabdanya. Jadi kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, hadis Rasul itu harus diamalkan. Baik itu hadis fi'li, hadis perbuatan, baik itu hadis qauli, hadis ucapan, baik itu hadis takriri, hadis ketetapan ya. Kamu tidak mengikuti Rasul jika kamu tidak mengamalkan sabdanya. Jadi apapun hadis sunnah Rasul itu kita amalkan, kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, jika kamu mengamalkan perintahnya maka hati dan nuranimu akan datang pada Tuhannya. Jadi kalau kita menjalankan perintah Rasul itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan datang kepada Allah. Kata Syekh, akan dekat kepada Allah. Kul, dalam Al-Qur'an, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Nah, jadi salah satu kita ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Kata saya juga, kalau pertemuan kemarin, kalau kita ingin dicintai oleh Allah maka harus melalui pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pintu Rasulullah Shallallahu. Jadi jika kamu tidak mengamalkan sabdanya, kata saya, mengikuti Rasul, jika kamu tidak mengamalkan sabdanya, jika kamu mengamalkan perintahnya, maka hatimu dan nuranimu akan datang dan Tuhannya. Ya. Kata Syekh, ilmu telah memanggilmu tetapi kamu tidak mendengarnya. Ilmu itu telah memanggilmu tapi kamu tidak mendengarnya, berupa hidayah di mana-mana, baik di pengajian YouTube ya, ataupun apa saja hidayah, tapi kamu mengabaikannya. Nah, bagusnya kita langsung mendengarkan, melaksanakannya. Ilmu telah memanggilmu tetapi kamu tidak mendengarnya, kamu tidak meresapinya di hati. Nah,
Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu ya, terutama ini ilmu dari nasihat dari beliau, dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan bisa didengarkan dan meresap dalam hati, kemudian diamalkan ya oleh saya pribadi tentunya, umumnya untuk kita semuanya. Pada intinya saya menyampaikan nasihat-nasihat beliau saja ya. Kata Syekh, dengarkanlah ia dengan telinga hati dan nuranimu. Jadi dengarkanlah ia dengan hati dan nuranimu. Lapangkanlah dada. Kalau berilmu, kata Rasul, harus melapangkan dada. Harus melapangkan dada kita supaya kita bisa menerima ilmu-ilmu tersebut. Lapang dada, jangan lihat siapa gurunya, siapa ininya. Kalau itu benar, itu ambil. Kalau itu benar, ambil. Maka kata Syekh, itu kalau itu datang dalam pertemuan kemarin, kalau itu datang dari sesuatu yang orang yang kau tidak sukai atau musuhmu, kalau itu adalah kebaikan, maka ambillah ya, ambillah. Nah, dari manapun ilmu, maka ambil, dengarkan dengan telinga hati nurani, kemudian amalkan. Kemudian kata Syekh, terimalah seruan agar kamu memperoleh manfaat darinya. Terimalah seruan nasihat-nasihat dari para kiai, para ustadz ya, kemudian dari siapa saja, itu kamu akan memperoleh manfaat darinya. Ilmu yang diamalkan akan mendekatkanmu kepada Allah, kata Syekh. Ilmu yang akan diamalkan akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ilmu diamalkan, insya Allah akan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menurunkan ilmu ya, zat yang menurunkan ilmu. Jadi zat yang menurunkan ilmu, al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah, tidak akan turun kepada orang-orang yang hatinya kotor, hatinya banyak penyakit hati dan lain sebagainya, atau banyak dosa. Allah itu bersih, akan cahaya Allah itu akan masuk kepada orang-orang yang suci dan bersih. Maka mari kita selalu membersihkan diri kita untuk menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Utlubul ilma minal utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Jadi sampai tidak ada batasnya ya. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Ini juga saya juga mencari ilmu sebetulnya, mengkaji nasihat-nasihat beliau yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jika engkau mengamalkan hukum sebagai ilmu pertama, maka ia akan mengantarkanmu kepada ilmu yang berikutnya. Jadi apalagi dalam kajian ini itu ada bertahap-tahapnya. Ada majelis ke-1 harus bertahap ya, harus bertahap dari majelis 1 dulu, kemudian majelis 2, majelis 3, karena emang bahasa-bahasa tingkatannya luar biasa ya, bahasa tingkatan dan jaga juga ya. Ini sebetulnya saya tidak bisa apa-apa, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berkeinginan saja untuk menyampaikan nasihat-nasihat beliau. Kedua matamu akan menangis ya, kalau kita benar merasapi tentang ilmu ya, merasapi dengan ilmu.
dan hatimu penuh dengan rasa takut, ya takut kepada Allah, takut ya Allah apabila kita melakukan hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Takut kepada siksa Allah, yaitu siksa neraka, al-khauf, takut siksa yang sangat besar. Hukum dan ilmu adalah zahir dan batin. Hukum dan ilmu bisa zahir ya untuk manfaat dalam kehidupan, dan bisa batin juga kedekatan kita kepada Allah, batin kita supaya bersih, membersihkan penyakit-penyakit hati, batin, baik ilmu agama, ilmu di luar agama ya. Itu ada zahir dan ada batin. Ketika itu kata Syekh, ketika itu engkau harus menjakatinya, yaitu menjakatinya itu disebarkan ya. Makanya saya ada kitab Fathur Rabbani ini sebagai zakat ya. Zakatnya apa kata Syekh? Ini kata Syekh, adapun zakatnya ilmu adalah menyebarkannya, yaitu mudah-mudahan ini disampaikan, disebarkan, mudah-mudahan pada intinya bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi kita semuanya, supaya kita berbahagia dunia dan akhirat atas petunjuk beliau, para pemimpin, para wali ya, pemimpin sultan aulia, pemimpin para wali, walaupun dia tidak menyebutkan diri sebagai wali, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Sultanul Aulia, rajanya para wali. Menyebarkan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zakatnya. Zakat ilmu adalah menyebarkan dan mengajak manusia kepada Allah. Siapa saja kau ajak di rumah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihatilah dengan benar dan menasihati dengan sabar ya, nasihat dengan sabar. Wahai gulam, barang siapa bersabar, innallaha ma'as-sabirin ya. Adapun innallaha ma'as-sabirin, wahai gulam, barang siapa bersabar maka ia akan berjaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffal sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kita mudah-mudahan mencari ilmu ini harus dengan penuh kesabaran, menggapai ridho Allah, menggapai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk, diberikan semangat terus mencari ilmu, walaupun kita umur kita sudah tua dan lain sebagainya, itu tidak menjadi alasan kita tidak mau mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita terutama mengkaji nasihat beliau, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dalam kehidupan kita, yaitu ilmu yang diamalkan walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan pribadi saya. Wa iyyakum shawaban faminallah wa iyyakum khata'an faminni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.